Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was samawat. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul bariyati sallallahu alaihi wa ala sahbihi wal ali waz zawjati amma ba'd. Jamaah sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tengah rintiknya hujan malam ini Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati kita semua untuk datang ke salah satu rumah Allah, Masjid Cahaya Sunnah, dalam rangka mempelajari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentunya jamaah sekalian adalah amal soleh yang kita mesti menyadari kedudukannya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi menjelaskan kedudukan hadir di majelis ilmu. Dan saya berharap setelah kita mengetahui kedudukannya, kita bisa memberikan haknya majelis ilmu, menjaga adab-adab dalam bermajelis, dan selama di majelis kita bisa menjaga supaya tidak membuat kegaduhan atau tidak bicara sendiri, karena ini akan menjadikan ilmu yang kita dapatkan semakin diberkahi. Nabi bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah, di masjid, dalam rangka tilawah kitabillah, membacakan ayat-ayat Al-Quran, melantunkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian saling mengkajinya di antara mereka, melainkan akan turun 4 hal, atau mereka akan mendapatkan 4 hal. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan perasaan ketenangan kepada mereka. Bapak Ibu sekarang merasakan ketenangan tidak? Merasakan enggak? Merasakan. Ya, bahkan saking tenangnya ada yang ngantuk. Nah, banyak orang kalau sudah di masjid itu ngantuknya Masya Allah itu. Padahal di jalan enggak ngantuk tadi. Itu saking tenangnya. Wa haffathumul malaikah. Kemudian mereka juga dikelilingi oleh para malaikat. Cuma kita nggak bisa melihat saja. Ini penuh dengan malaikat. Majelis-majelis ilmu itu dipenuhi dengan malaikat. Ketika suatu tempat itu dipenuhi oleh malaikat, itu pertanda banyaknya keberkahan di situ, banyaknya kebaikan di situ. Sebaliknya, kalau malaikat menjauh dari suatu tempat, tidak mau masuk ke situ, maka yang akan mengisinya adalah syaitan. Tempat-tempat yang tidak dimasuki oleh malaikat itu tempat-tempat yang banyak mengandung kesialan, ya, lawan dari keberkahan. Tempat-tempat yang tidak baik. Sebaliknya, tempat-tempat yang malaikat pada berkumpul di situ adalah tempat yang banyak keberkahannya. Wa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah. Yang ketiga, mereka diliputi oleh rahmat Allah. Ghashiyat itu diliputi, diselimuti. Artinya banyak atau sedikit rahmatnya? Banyak, sampai menyelimuti itu berarti banyak. Dan rahmat Allah ini, Bapak Ibu sekalian, adalah sesuatu yang akan menyebabkan kita bisa masuk jannah dan selamat dari neraka. Selain amal soleh kita,
perannya amal soleh itu ada, namun tidak terlalu signifikan. Signifikan itu bahasa Jawanya apa ya? Ora patio. Betul ya? Oke. Jadi rahmat Allah itu lebih banyak pengaruhnya dalam menyelamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surga dibanding amal soleh kita. Amal soleh harus, tapi orang kalau hanya mengandalkan amal soleh, demi Allah Bapak Ibu, tidak ada yang bakal masuk surga dan tidak akan ada yang bakal masuk neraka kalau dia hanya mengandalkan amal soleh tanpa dirahmati oleh Allah. Termasuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri mengakui seperti itu. La yadkhulu ahadun minkumul jannata bi'amalih. Tidak ada seorang pun dari kalian yang bakalan masuk surga sebagai imbalan amalnya. Jadi amal kita ini kalau buat beli surga tidak akan cukup selamanya. Qalu wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah, semata-mata dengan amalmu tidak bisa membeli surga? Qalu wala ana, aku pun juga begitu, enggak bisa. Illa an yataghammadani Allahu birahmatih, kecuali kalau Allah menaungiku dengan rahmatnya. Nah, salah satu caranya mendapatkan naungan rahmat adalah hadir di majelis ilmu. Dan yang keempat ini yang paling top. Apa yang keempat? Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah menyebut-nyebut mereka yang hadir di majelis ilmu itu. Disebut-sebut nama kita. Ini yang nyebut-nyebut bukan wali kota, bukan gubernur, bukan presiden. Kalau ada di antara antum namanya disebut sama presiden, bangga enggak? Duh, presiden tahu nama saya. Baru presiden. Disebut-sebut sama misalnya Raja Salman. Wah, Raja Salman kenal sama saya, nyebut-nyebut nama saya. Lebih bangga lagi, baru Raja Salman yang kekuasaannya ya terbatas di wilayah itu. Dia juga berkuasa dengan umur yang terbatas. Semua penguasa kan terbatas. Nggak ada yang menguasai dunia ini seisinya kan. Bagaimana ketika yang nyebut-nyebut kita adalah Sang Maharaja, penguasa jagat raya, Zat yang maha kaya, maha perkasa, maha hidup, tidak pernah mati. Dia menyebut-nyebut kita yang hadir di majelis ilmu ini di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ini jelas luar biasa jamaah sekalian. Oleh karena itu, setelah kita tahu fadilahnya, keutamaannya menghadiri majelis ilmu di masjid seperti ini, ayo kita konsentrasi, kita berikan hak-hak majelis ini. Barakallahu fiik. Bapak Ibu, ini judulnya apa malam ini? Ada yang tahu nggak? Selain panitia, antum panitia bukan? 7 golongan yang mendapatkan naungan. Ya, ini dikutip dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Hadisnya muttafaqun alaih. Artinya apa muttafaqun alaih itu? Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis ini, sab'atun yudhilluhumullah yawmal qiyamah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, 7 kelompok manusia yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Nah, sebelum saya lanjutkan hadisnya, kita mesti
fahami dulu apa urgensinya. Urgensi itu bahasa Jawanya apa? Apa pentingnya? Penting bahasa Jawa ya? Hah? Negatine. Oh iya. Apa negatine gitu ya? Wigati, oh wigati. Apa wigatine mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat? Pertama, karena saat itu Allah akan mendekatkan matahari di atas kepala kita. Tudna syams ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyamati qadral bil. Pada hari kiamat matahari itu akan didekatkan di atas kepalanya umat manusia hingga jaraknya hanya tersisa 1 mil, kira-kira 1,5 kilo jarak matahari dari kepala kita. Dan ketika itu bumi sudah dirubah sama Allah penampakannya, langit juga sudah dirubah. Allah berfirman di surah Ibrahim kalau nggak salah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari bumi diganti oleh Allah dengan bumi yang lain, langit-langit juga diganti, digulung. Was samaa'u matwiyatum biyaminih, dilipat dengan tangan kanannya Allah. Bintang-bintang sudah berjatuhan. Gunung yang sekarang kelihatan banyak ini sama Allah akan dihancurkan semuanya berkeping-keping sehingga bumi ini rata. Di surah Thaha Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung. Jawab, wahai Rasulullah, yansifuha rabbi nasfa, Rabbku akan menghancurkannya sehancur-hancurnya hari kiamat nanti. Di surah lain kal'ihnil manfush, seperti bulu yang beterbangan. Gunung sama Allah dijadikan seperti bulu yang beterbangan. Ini menunjukkan hancur berkeping-keping. Yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa. Yang tersisa setelah gunung itu hancur apa? Tanah yang datar. La tara fiha 'iwajan wala amta. Engkau tidak akan melihat lagi ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Tidak ada. Jadi nggak ada naungan lagi ketika itu, karena semuanya rata, sudah dihancurkan semua. Langitnya sudah diganti, matahari yang sekarang jaraknya katanya 150 juta kilometer dari bumi, panasnya seperti ini, itu jarak 150 juta kilometer. Bagaimana kalau tinggal 1,5 kilo? Bisa dibayangkan betapa panasnya. Makanya orang berenang dengan keringatnya sesuai dengan kadar dosanya. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar, ada yang tenggelam. Alangkah butuhnya kita terhadap naungan Allah ketika itu, di hari yang demikian dahsyat itu, hari yang menjadikan anak-anak beruban. Yauma yaj'alul wildana syiba. Anak kecil-kecil itu melihat kedahsyatannya hari kiamat, dia jadi beruban rambutnya. Nah, ketika itu ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Ya. Naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-imamul adil. Imam, pemimpin yang adil. Nabi akan menyebutkan 7
macam manusia dengan 7 macam amalan. Amalannya ada 7 variasi, namun maknanya satu. Kata Ibnu Rajab rahimahullah dalam syarah Sahih Bukharinya, mereka ini macam amalannya 7, tapi maknanya satu. Maknanya adalah mujahadatun nafs, berjuang melawan dan menundukkan hawa nafsu. Godaan-godaan yang begitu besar yang menggiurkan, baik yang berkaitan dengan syahwat kekuasaan, syahwat harta, syahwat wanita, syahwatnya anak muda, itu semua dilawan, ditundukkan hawa nafsunya. Itu makna dari ke-7 macam amalan yang dilakukan oleh ke-7 golongan itu. Yang pertama tadi apa? Al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Nabi sengaja memulainya dengan al-imam al-adil ini. Mengapa? Karena besarnya manfaat yang diberikan oleh seorang pemimpin yang adil. Dan pemimpin, penguasa, ini mulai dari penguasa tertinggi di suatu negara, ya, maupun turunan-turunannya, termasuk penguasa daerah, menteri-menterinya kalau istilah sekarang ya, mulai dari presidennya, kabinetnya atau menteri-menterinya, gubernur, wali kota, bupati, dan siapapun yang diberi wewenang, diberi kekuasaan. Karena dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As, innal muqsitina indallah ala manabira min nur an yaminir rahman. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil itu, al-muqsitin itu orang-orang yang berlaku adil, pada hari kiamat nanti Allah tempatkan pada mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanannya Allah. Allah Ar-Rahman. Siapa mereka? Alladzina ya'diluna fi hukmihim. Merekalah orang-orang yang adil ketika menjalankan hukum, menjalankan aturan, ya, mengatur rakyatnya. Mereka berlaku adil dalam menjatuhkan hukuman, vonis. Mereka berlaku adil, yang salah ya salah, ya dikenai sanksi, walaupun dia adalah orang dekat. Yang benar ya benar, diberikan haknya, walaupun ada permusuhan sebelum itu dengan orang-orang yang dimenangkan tadi, karena memang dia orang yang benar. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim, dan dia juga berlaku adil bagi keluarganya, karib kerabatnya, wa ma walu, dan bagi apa yang menjadi tugas kewajibannya terhadap siapapun yang menjadi tanggung jawabnya dia untuk dia urusi, dia perlakukan dengan adil. Jadi tidak hanya pemimpin tertinggi, siapapun yang diberi wewenang dan dia berlaku adil dalam cakupan wewenangnya itu, maka biiznillah dia akan mendapatkan ini. Dia akan mendapatkan naungan di sisi di hari kiamat. Jadi ini didahulukan oleh Rasulullah karena besarnya kemaslahatan yang didapat dari seorang pemimpin yang adil. Dengannya Allah akan memperbaiki bangsa dan negara. Dengannya kaum muslimin akan mendapatkan kejayaannya, dibimbing untuk menegakkan syiar-syiar Allah, untuk menjadi umat yang terbaik. Kalau nggak ada pemimpin yang adil, nggak bisa seperti itu.
Dan pemimpin yang adil, penguasa, makin besar kekuasaannya, makin berat dia buat adil. Karena godaannya juga makin besar. Dia punya pasukan, dia punya anggaran, dia punya berbagai macam kementerian, perintahnya ditaati. Kalau mau berbuat zalim itu demikian mudahnya, karena pasukan ada sama dia, duit ada sama dia, yang nutup-nutupin banyak. Tapi dia berbuat adil, berarti ini mujahadatun nafsnya luar biasa. Dia benar-benar lawan itu hawa nafsu yang cinta dunia yang ada pada setiap manusia. Allah sudah menjelaskan itu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Bagi manusia itu akan nampak indah, dijadikan indah di mata manusia syahwat terhadap hubbus syahawati minan nisa, wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, harta yang melimpah dari emas, perak, kendaraan-kendaraan mewah. Kalau dulu pakai kuda, ya sekarang kendaraan. Itu semua adalah sesuatu yang menggoda bagi setiap orang. Setiap orang itu punya potensi untuk senang sama yang seperti itu. Nah, ketika dia dikasih kekuasaan oleh Allah, dia bisa lawan syahwatnya ini. Tidak dia salah gunakan, justru dia berlaku adil. Maka ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan naungan. Karena panas, godaan syahwat itu terasanya panas Bapak Ibu. Bisikan hawa nafsu untuk menyalahgunakan kekuasaan itu besar sekali. Karena dia selama di dunia dia lawan panasnya syahwat kekuasaan, yang dari situ dia bisa dapat harta, bisa dapat wanita, bisa dapat macam-macam kehormatan. Itu dia lawan, maka Allah ganjar dia dengan apa? Naungan di hari yang sangat panas. Di hari yang orang demikian membutuhkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setara. Ya, balasannya sejenis, bukan setara. Balasannya Allah lebih baik daripada amal kita. Jauh lebih baik balasannya Allah. Amal kita enggak seberapa kok. Enggak seberapa. Sedikit, singkat, tapi balasannya Allah itu banyak, berlipat-lipat dan selamanya. Yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda dengan karakter, apa karakternya pemuda itu? Kuat, ya, energik, semangat, masih sehat. Kalau buat maksiat lebih mudah atau lebih susah? Lebih mudah. Masih muda itu jarang orang mikir mati itu, jarang. Ya, mikirnya apa? Oh, saya masih muda, kesempatan saya masih terbuka jauh, masih energik, masih kuat. Jadi potensi dia untuk maksiat lebih besar daripada orang yang sudah lanjut usia. Ya, tenaganya sudah melemah. Ya, pandangan matanya sudah mulai rabun, jalannya sudah nggak tegap lagi kayak dulu. Ya, sendi-sendinya mulai kerenjang-kerenjang, ya, nyeri, giginya sudah nggak genep lagi, dan macam-macam. Potensi untuk berbuat dosa melemah, dan kebanyakan lebih sering ingat mati. Sehingga dorongan untuk ibadahnya kalau sudah tua harusnya menguat. Dorongan maksiatnya melemah, dorongan ibadahnya menguat. Sebaliknya anak muda,
Dorongan maksiatnya kuat, dorongan ibadahnya sedang-sedang saja atau bahkan lemah. Tapi ketika yang muda ini tumbuh berkembang, beranjak dewasa dalam nuansa ibadah, ini spesial. Nek sego goreng ngagem tigan, betul ya? Plus dodol mentok, istimewa tuh. Nah, tapi kalau sudah tua rajin ibadah, ya sego goreng mawon. Mboten ngagem tigan, mboten ngagem dodol mentok. Biasa. Ya bagus, tapi tidak luar biasa itu. Itu biasa saja, wajar. Jadi ketika anak muda dia bisa sibukkan dirinya dengan ibadah, ini berarti istimewa. Pasti dia akan korbankan kan itu, dorongan syahwat maksiatnya, syahwat pacarannya, syahwat buang-buang waktunya, syahwat hura-huranya anak muda itu dia lawan semua. Dia lawan dan itu panas. Lihat teman-temannya pada asik main ini main itu, asik pacaran, dia malah menjauhi yang seperti itu. Panas hatinya. Nah, karena dia kepanasan hatinya dalam melawan syahwat ini selama masa mudanya, Allah balas dia saat orang-orang pada kepanasan, Allah kasih dia naungan. Di riwayat yang lain ada tambahan hatta tuwfiya ala dzalik, dan dia berusaha terus menjaga keistiqomahannya dalam ibadah ini sampai dia diwafatkan oleh Allah juga dalam keadaan ibadah. Nah, itu yang kedua. Makanya dalam hadis yang lain Allah menyebutkan, hadis qudsi atau Nabi bersabda, ya'jabu rabbuka min sabiyyin laysat lahu sabwah. Allah itu takjub kepada seorang pemuda belia yang tidak memiliki sifat kekanak-kanakan atau tidak seperti pemuda pada umumnya yang suka kesana kemari nggak jelas, itu main-main aja, hura-hura. Nah, ini nggak kayak gitu, itu Allah takjub. Jadi ini merupakan pujian bagi pemuda yang bisa menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu variasinya banyak. Talabul ilm ini termasuk ibadah yang sangat mulia. Ya, tidak harus ibadah itu berupa sholat, itu ibadah iya. Puasa itu ibadah iya, tapi macam-macam ibadah itu. Apapun bentuknya, yang penting itu ibadah. Kalau seorang pemuda menyibukkan dirinya dengan itu, rajin, istiqomah, maka biiznillah dia akan mendapatkan naungan Allah. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Maksudnya dia demikian cinta dengan masjid, dia demikian merasa nyaman ketika berada di masjid, baik untuk sholat, untuk tilawatul Quran, termasuk untuk menghadiri majelis ilmu seperti ini. Jadi ibaratnya seperti orang kalau keluar dari masjid, hatinya ditinggal di masjid, dia keluar nggak bawa hati. Kira-kira betah nggak lama-lama di luar? Nggak betah, hatinya nggak di situ, hatinya di masjid. Idza kharaja minha hatta yarji ilaiha. Seperti orang yang kalau keluar dari masjid, hatinya ditinggal di masjid, dia nggak akan betah lama-lama, dia akan kepingin segera kembali lagi.
Ini menunjukkan dia senantiasa berusaha menjaga sholat berjamaahnya di masjid, ya, memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif, ya, dengan TPA, dengan kajian, dengan buka bersama misalnya, dan kegiatan-kegiatan lain yang menjadikannya selalu akrab dengan masjid. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan makna hadza annahu syadidul hubbi laha wal mulazamati lil jama'ati fihi. Dia demikian mencintai masjid dan dia berusaha senantiasa menjaga salat berjamaahnya di masjid. Wa laisa ma'nahu dawamul qu'udi fil masjid. Bukan berarti dia harus duduk berlama-lama di masjid, bukan itu. Ya, karena Allah juga memerintahkan kita untuk cari ma'isyah, kan? Ya, selesai salat Jumat, Allah suruh kita apa? Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau sudah selesai salat Jumat, kembalilah engkau bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah, bekerja. Jadi bukan berarti dia harus tinggal di masjid terus, tapi cuman duduk, bengong, tidur, bukan itu. Namun dia cinta dengan masjid, menjaga sholat berjamaahnya di masjid, ya, menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, kalau sudah selesai, sudah dia kembali lagi ke kesibukan yang menjadi tugasnya dia. Itu yang keberapa jamaah? Ketiga. Baik. Warajulani tahabba, dua orang yang saling mencintai. Artinya yang satu mencintai saudaranya, saudaranya juga mencintai orang ini dengan cinta yang hakiki, bukan cinta yang sifatnya cuman basa-basi, bukan. Benar-benar dia cintai saudaranya. Dia menampakkan kecintaannya sebagaimana yang dia pendam dalam hatinya. Bukan cuman ditampakkan tapi dalam hati dia benci, lah. Dia mencintai lahir dan batin saudaranya ini. Tahabba, alasan dia mencintainya apa? Fillah. Jadi al-mahabbah fillah itu ayuhal ikhwah, Bapak Ibu sekalian, cinta karena Allah itu definisinya, ya, silahkan dicatat, adalah cinta yang tidak bertambah seiring dengan membaiknya hubungan. Cinta yang tidak bertambah seiring dengan membaiknya hubungan dan tidak berkurang seiring dengan memburuknya hubungan. Bisa dipahami? Ya. Kalau dalam bahasa Arab, al-mahabbatu fillah hiya allati la tazidu ma'as safa wa la tanqusu ma'al jafa. La tazidu ma'as safa, tidak tambah cintanya ketika hubungannya membaik dan tidak berkurang cintanya ketika hubungannya memburuk. Karena kalau ketika baik hubungan cintanya tambah, itu manusiawi. Semua orang juga begitu, ya enggak? Ya enggak? Manusiawi itu. Kita lagi dibaikin sama seorang, wah kita senang nih, baik sama dia. Begitu bansosnya dihentikan misalnya, sumbangannya berhenti, wah ternyata misalnya. Lah kalau gitu semua orang juga bisa. Tidak ada yang istimewa itu. Kalau lagi dia nggak baik sama kita, kita jadi benci sama dia. Semua orang begitu. Alasan dia cintanya berarti bukan Allah. Berarti cintanya karena maslahat, karena selera dia. Ya, wajar orang cinta sama orang yang berbuat baik, itu wajar, itu manusiawi. Emang instingnya manusia itu begitu memang. Jadi alasan dia mencintainya bukan karena Allah. Kalau alasannya karena Allah, ya selagi Allah nyuruh kita mencintai dia,
saya nggak ada urusan, dia mau baik sama saya, dia mau benci sama saya, Allah suruh saya cinta dia, saya akan cintai dia. Semakin dia baik, tidak nambah kecintaan saya, karena alasannya bukan kebaikan dia, bukan kebaikan dia kepada saya, bukan. Tapi alasan saya cintai dia adalah amalan-amalan yang dia lakukan itu dicintai sama Allah. Kalau dia menambah amal solehnya, berarti Allah semakin cinta dia kan? Kita pun akan semakin cinta dia. Walaupun dia sama kita tidak baik. Bukan orang yang istimewa kalau sama kita. Ya. Jadi tidak nambah, tidak berkurang karena manfaat yang dia berikan kepada kita atau karena sikap dia yang kurang baik sama kita. Enggak. Jadi alasan kita mencintai dia itu atau dua orang ini saling mencintai semata-mata karena Allah, bukan karena perkara-perkara dunia. Ijtama'a alaihi, keduanya akan bertemu di atas cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dalam hal-hal yang dianjurkan oleh din, oleh syariat untuk dikerjakan, dia akan bareng-bareng di situ. Ya, ketika mengharuskan ini digotong, dilakukan secara gotong royong, sebuah amalan ini, sebuah tugas yang mulia yang diperintahkan oleh Allah itu mengharuskan dua orang ini untuk bahu membahu, dia akan bahu membahu di situ. Dan kalau seandainya salah satunya harus berpisah yang lain atas perintah agama juga misalnya, dituntut dia untuk berpisah, dia akan berpisah. Jadi bersatunya bukan karena perkara dunia, berpisahnya juga bukan karena perkara dunia. Semuanya lillahi ta'ala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ya, bukan istilahnya musuhan. Wah, sudah saya pecah kongsi sekarang, jotaan. Ya. Enggak berteman lagi. Enggak. Kalaupun dia harus berpisah, maka berpisah karena hal-hal yang memang itu syar'i. Imma yang satu harus menunaikan ibadah haji, atau yang satu harus mungkin jihad fisabilillah, atau yang satu lagi harus talabul ilm, merantau mencari ilmu, atau yang lain. Yang jelas semuanya karena alasan-alasan yang syar'i. Sampai mereka dipisahkan oleh maut. Jadi mereka senantiasa menjaga cinta karena Allahnya itu. Yang ke berapa? 5. Ya. Kita ulang lagi. Pertama, imam yang adil. Kedua, pemuda yang tumbuh dewasa dalam nuansa ibadah kepada Allah. Ketiga, laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah, mereka berpisah juga karena Allah. Yang kelima, wa rajulun da'athum ra'atun dzata mansibin wa jamalin. Nah, yang kelima ini adalah seorang laki-laki yang dirayu, digoda oleh seorang wanita yang sifat wanita ini cantik, bangsawan, cantik, dan dia punya kedudukan sosial yang tinggi. Artinya secara lahiriah dia lebih menarik karena cantik, dan biasanya karena kedudukan sosialnya yang tinggi, orang yang terpandang punya kekuasaan, dia bisa menutupi skandal itu kalau terjadi skandal. Lain dengan orang biasa-biasa, dia nggak punya kedudukan, nggak punya kekuasaan untuk menutupi aibnya. Ini dia orang punya. Dia bisa siapkan tempat yang tertutup, tidak ada sapa-sapa di situ, tidak ada yang boleh masuk. Dia bisa, dan dia juga cantik. Da'athum ra'atun dzata mansibin wa jamal.
Dan ini dirayu. Laki-laki dirayu, bayangkan betapa beratnya untuk menolak syahwat itu. Tapi dia bilang inni akhafullah. Enggak, saya takut sama Allah. Ya, kesempatannya ada, perlindungan hukumnya ada, dorongannya juga ada. Dia bilang enggak, saya takut sama Allah. Nah, orang yang seperti ini dia juga termasuk yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat saat panasnya luar biasa. Baik. Ada sebagian ulama yang memaknai hadis ini bukan dengan makna dia diajak zina. Walaupun itu juga termasuk pengertian hadis ini. Jadi orang laki-laki diajak zina oleh perempuan yang cantik dan dia ini terpandang sehingga kalau itu terjadi dia bisa ditutupi aibnya, atau dia diajak nikah oleh perempuan cantik yang terpandang. Ya, sebagian ulama memaknainya litazawwuj biha fa khafa an yashtaghila 'anil ibadati bil iktisabi laha. Tapi dia menolak ajakan itu. Kenapa? Dia takut nanti kalau saya nikah sama perempuan yang cantik yang terpandang ini, saya jadi sibuk harus memenuhi kebutuhannya dia, sehingga itu akan mengurangi kebebasan saya untuk ibadah. Karena tentunya perempuan itu sesuai dengan status sosialnya. Kalau orang bangsawan, cantik, kebutuhannya banyak apa sedikit? Banyak. Nah, ini laki-lakinya sanggup nggak menuhin kebutuhan dia? Gitu loh. Biasanya anak bangsawan itu manja kan? Manja. Wah, dia harus siapkan rumah, perabotannya harus mewah, ada pembantunya, ada tukang masaknya, ada tukang pijitnya, ya, ada tukang kebunnya, ada supirnya. Nanti kalau belanja juga, wah ini akhirnya repot nanti ngurusin selera dari istri yang biasa jadi orang kaya. Ini akan sangat menyibukkan dia. Dia takut daripada nanti saya akhirnya sibuk ngurusin yang begitu-begitu, mending saya tolak saja biar saya tetap bisa fokus ibadah. Saya akan nikah dengan wanita yang biasa-biasa saja. Saya tidak harus jungkir balik nuruti seleranya dia, atau dia justru akan mendorong saya untuk semakin rajin beribadah. Jadi ada dua pengertian di sini. Kemudian yang keenam, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seseorang yang memberikan sedekah secara sembunyi-sembunyi, sangat dia rahasiakan sedekahnya ini. Saking rahasianya, Nabi mengibaratkan hatta la ta'lamu shimaluhu ma anfaqat yaminuh. Sampai-sampai tangan kirinya aja nggak tahu yang diberikan oleh tangan kanannya apa. Itu kiasan. Ya. Orang-orang terdekatnya nggak tahu dia bersedekah. Bukan berarti orang tidak boleh menampakkan sedekah ya. Allah mengatakan in tubdus sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Kalau kalian menampakkan sedekah kalian itu bagus. Yang penting niatnya ikhlas ya. Menampakkan sedekah tetap ikhlas, itu bagus karena itu bisa jadi motivasi yang lain. Ya. Wah, fulan sedekah ya, saya juga kepengen sedekah dong. Nah, itu antum akan dapat pahala orang-orang yang mengikuti antum dalam sedekah ini. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Tapi seandainya engkau sembunyikan sedekahmu itu dan engkau berikan kepada fuqara,
Fuqara itu apa sih yang bisa diharapkan dari mereka di dunia ini? Paling doa aja kan. Imbal balik material susah mau diharapkan. Fuqara, orang fakir miskin. Lain kalau sedekah ke anaknya orang kaya, sedekah ke pejabat, bukan sedekah itu, riswah namanya itu, nyuap, ya. Pasti ada yang diharapkan. Nanti diharapkan dikasih hadiah yang lebih bagus lagi. Nanti dikasih proyek. Nah, tapi kalau orang sudah sembunyi-sembunyi yang dikasih orang miskin, ini kalau nggak ikhlas bener-bener, buat apa? Iya toh? Orang miskin nggak bisa diharapkan ngasih apa-apa. Makanya dia melawan syahwat ingin dapat imbal balik itu dilawan di sini. Dan dia tidak mencari apapun, dia sembunyikan, dia rahasiakan sedekah ini dari orang-orang terdekatnya sekalipun. Sehingga nggak ada harapan dia bakal dipuji-puji, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu dia sedekah. Kalau ada yang tahu, nanti setan kadang-kadang bisa membujuk kita. Nanti kamu akan dipuji-puji sama dia. Ya, kadang masih muncul harapan itu. Makanya ayyuhal ikhwah, usahakan untuk meningkatkan kualitas iman kita dan membersihkan kita dari benih-benih kemunafikan. Usahakan kita ini punya amalan yang tersembunyi, baik dari jenis sholat, dari jenis puasa, dari jenis zakat, sedekah maksud saya. Karena masing-masing ini sholat itu ada yang kita nggak bisa sembunyikan memang, dan harus kelihatan. Bahaya kalau nggak pernah kelihatan sholat, betul nggak? Mau Islam kok nggak pernah kelihatan sholat? Sholat apa enggak ini orang? Ya, harus ada yang kelihatan. Sholat wajib, sholat Jumat harus. Tapi ada nggak sholat yang kita bisa rahasiakan? Ada, sholat sunnah. Rahasiakan. Qiyamul lail, witir, ya, sholat rawatib kalau memungkinkan di rumah, sunnahnya malah di rumah. Saum, ada saum yang kita nggak bisa sembunyikan, saum Ramadan. Masuk puasa Ramadan malah makan, enggak puasa. Bahaya ini, ya. Kita nggak bisa sembunyikan itu karena ini adalah syiar. Tapi ada puasa yang kita bisa sembunyikan, puasa-puasa sunnah. Bahkan para salafus saleh itu ada yang dia puasa nih, sengaja dia minta roti sama istrinya pagi-pagi. Etok-etoknya mau dibawa sarapan nanti di kantornya gitu, di tokonya. Padahal sampai di luar rumah dikasihkan orang miskin. Buat untuk mengelabui istrinya biar istrinya enggak tahu kalau suaminya ini puasa sunnah. Ya. Gitu. Ada yang kalau mau sedekah itu malam-malam sedekahnya enggak ada yang lihat, bahkan pakai ditutup dulu mukanya. Dia gendong gandum ditaruh di depan rumahnya janda dan anak miskin, anak yatim, taruh pergi. Tuh, tahu-tahu besoknya ada makanan. Nggak pernah tahu siapa yang ngasih makanan ini. Setelah orang ini meninggal, terhenti itu. Bansosnya itu berhenti sendiri. Nah, terus ketika dimandikan jenazahnya, loh kok ada bekas hitam-hitam di pundaknya. Dialah tersangkanya selama ini. Tersangka pembagi bansos ini yang lillahi ta'ala, ya, yaitu Ali Zainul Abidin, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Karena sejak dia meninggal berhenti dan ada bekas, cuman taunya setelah dia mati. Jadi aman, orang mati kan tidak mungkin riak, udah mati. Nah, jadi menyembunyikan. Ada sedekah yang kita nggak bisa sembunyikan, zakat itu juga bentuk sedekah. Kalau orang kaya kok tidak pernah bayar zakat, bahaya ini. Ya. Harus. Itu kita nggak bisa sembunyikan. Tapi ada yang kita bisa sembunyikan, kita sembunyikan. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, ya. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan. Seseorang yang mengingat Allah
Subhanahu wa ta'ala saat sedang sendirian, tidak bersama orang lain, sendiri dia ingat sama Allah, dia ingat dosa-dosa dia takut dengan siksa Allah di akhirat. Fafadat ainah, sehingga dia menitikkan air mata. Nggak ada orang loh ya, nggak ada orang, nggak ada kamera. Ini bahaya ini, susah ikhlas nih kalau di depan kayak begini-begini ini, susah. Ada orang yang pinter nangis di depan kamera, bayarannya gede itu, oh ya, artis-artis itu, wah nek nangis masya Allah itu, persis kayak sedih beneran. Coba lagi sendirian bisa nangis enggak dia? Nangisnya enggak ada kamera, enggak ada orang yang lihat, murni karena dia teringat Allah, takut sama Allah. Jadi tidak ada tendensi apa-apa ketika itu. Nah ini juga akan mendapatkan naungan karena ini berat. Orang nangis takut hatinya karena siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal nggak ada yang memperhatikan dia. Jadi dia lawan. Orang kalau sedang sendiri itu dorongan untuk maksiatnya lebih besar daripada dorongan untuk ibadah, karena nggak ada yang lihat, apalagi sampai nangis. Berarti dia bisa menghadirkan ma'rifatullah yang besar sekali ketika itu. Dia bisa menghayati sifat-sifat Allah. Ya kalau dia punya dosa, dia demikian berharap Allah akan mengampuni. Dia berharap pada kasih sayangnya Allah. Dia tahu Allah senantiasa melihat dan mendengar, melihat gerak-geriknya, mendengar tutur katanya, mengetahui apa yang dia sembunyikan dalam hati. Takut sampai nangis sendiri, nggak ada orang lihat. Dan dia juga tidak menyibukkan dengan selain mengingat Allah. Bisa aja dia HP-an, main gadget, main game, chatting, bisa atau sendirian? Enggak, dia sibukkan hatinya ingat kepada Allah. Fafadat ainah, sehingga kedua matanya bercucuran. Nah yang seperti ini karena mujahadahnya dia, karena kesungguhan dia menundukkan nafsunya itu besar, maka Allah juga memberinya balasan berupa naungan di hari yang sangat panas itu. Dan istilah ingat kepada Allah di sini adalah ingat dengan hatinya atau dengan lisannya, ya, dengan istighfar, dengan doa, hatinya juga mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan. Demikian Bapak Ibu sekalian, penjelasan singkat, ya nggak singkat-singkat banget sih ya, udah 1 jaman nih saya bicara, ya lumayan lah. Masih ada door prize, Masya Allah. Baik. Jadi sebelum kita tutup, kita akan kasih kuis dulu. Cuman 2 bagi bapak-bapak, 2 bagi ibu-ibu. Cuman yang bagi ibu-ibu ini saya agak bingung gimana cara baginya ya. Oh ada mic. Baik. Siapa di sini yang hadir dan rumahnya paling jauh, semata-mata ke sini untuk kajian? Siapa yang merasa rumahnya paling jauh? Coba. Dari mana Mas? Dari Magelang. Asli tinggal di Magelang, datang ke sini buat kajian. Masya Allah. Ada yang lebih jauh dari Magelang? Angkat tangan kalau ada. Kalau dari awal niatnya untuk kajian, insya Allah enggak ngerusak niat kok. Ada? Ngawi, Surabaya, Masya Allah. Domisili Surabaya. Mana ya? Kesini buat mampir apa buat kajian?
Jujur, jujur. Jujur dan adil, jurdil. Hah? Asli buat kajian apa mampir sekalian? Mampir kajian? Wah. Loh enggak, salah satu. Tujuan utama. Surabaya lebih jauh dari Magelang. Cuman tujuan utamanya apa ini? Wah, guyu ini meragukan nih. Berarti perolehan sementara Magelang ini ya. Masya Allah. Yang kedua, yang paling muda dan nyimak kajian. Adiknya berapa umurnya? Enggak, kamu? 12. Ada yang di bawah 12 tahun tapi nyimak loh. Adik berapa? 10? Hah? Berapa? Oh, malu. 10. Masya Allah. Ada yang di bawah 10? Berapa? 7. Masya Allah. Nyimak adik tadi. Masya Allah. Nyimak, dengerin. Ya, insya Allah kalau sudah mumayyiz saja ya. Karena biasanya yang dengar cuman mungkin sambil. Kalau ini mestinya benar-benar menyimak di usia muda. Ini buat motivasi. Mudah-mudahan termasuk syabun nasya'a fi ibadatillah. Nyatet enggak? Nyatet. Masya Allah. Kayaknya ini yang tenanan ini. Fadhal, hadiahnya 2 buat bapak-bapak. Nah, untuk ibu-ibu, siapa yang anaknya paling banyak yang ada di sini? Wah, itu nanti diatur sendiri ya. Yang merasa anaknya paling banyak. Ada yang anaknya 7 atau 8. Monggo nanti yang anaknya paling banyak sama yang rumahnya paling jauh tadi datang ke sini semata-mata untuk ngaji ya, bukan mampir ngaji, bukan. Jadi datangnya memang untuk hadir kajian dan paling jauh rumahnya. Untuk ibu-ibu sama yang anaknya paling banyak. Karena kalau anaknya banyak kan repot biasanya. Tapi kalau dia di sela-sela kerepotannya itu dia masih menyempatkan diri untuk kajian, nah ini perlu kita apresiasi. Jadi nanti dibagi aja, saya nggak bisa lihat yang mana. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dalam majelis kita kali ini adalah ilmu yang bermanfaat buat kita semua, bisa meningkatkan iman dan juga bisa kita jadikan sebagai bekal untuk beramal. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wala taj'al fina wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Ya Allah, jadikanlah perjumpaan kita pada malam hari ini perjumpaan yang penuh dengan rahmat, dan jadikanlah perpisahan kita setelah ini perpisahan yang membersihkan dari dosa-dosa. Dan jangan kau biarkan ada di antara kita, di tengah-tengah kita orang-orang yang celaka ataupun tidak mendapatkan kebaikan. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.